Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 8. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. So in this meeting today jadi hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Nah, Anda pasti sering dengar ya, deskripsi, teks. Tidak asing di telinga kita. Jadi anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah anak-anak sekalian bisa tahu apa itu descriptive text dan tahu apa fungsinya, apa gunanya, dan tentunya memahami ciri-ciri dari descriptive text tersebut. Jadi ada ciri-cirinya descriptive text itu. Dan yang terakhir adalah mampu membuat descriptive text atau setidaknya menanggapi descriptive text. Nah, baik, sekarang apa itu descriptive text anak-anak sekalian? Adalah karya tulis atau tulisan yang menggambarkan tentang sesuatu atau menjelaskan tentang sesuatu anak-anak sekalian. Jadi namanya saja deskripsi ya. Deskripsi, oh menggambarkan. Ya kan? Misalnya contohnya ada tulisan dan tapi sebelumnya yang dimaksud dengan teks di sini itu adalah karya tulis ya, 1 paragraf, 2 paragraf dan lain sebagainya, bukan berupa kalimat atau kata, akan tapi adalah tulisan anak-anak sekalian. Contohnya adalah tulisan yang membahas tentang semut, seekor semut misalnya. Jadi seekor semut itu adalah sebuah hewan yang termasuk serangga, ukurannya sangat kecil dan lain sebagainya. Jadi teks ini atau tulisan ini dia menggambarkan tentang atau mendeskripsikan tentang semut anak-anak sekalian. Nah, adapun tujuan dari descriptive text adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan atau mengungkapkan tentang suatu objek. Misalnya objeknya berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda hidup, benda mati, dan lain sebagainya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke ciri-ciri descriptive text anak sekalian. Ciri yang pertama adalah dia menggunakan instrumen verb, diantaranya adalah to be. To be yang dipakai di sini dia bentuknya present anak sekalian. Is, dan are. Nah, ciri yang kedua adalah descriptive text ini menggunakan simple present anak sekalian. Ciri yang ketiga, tulisan atau descriptive text ini dia hanya fokus pada satu objek saja. Misalnya kalau dia bercerita tentang gajah, maka satu tulisan itu yang dia singgung cuman seputar gajah saja. Ciri berikutnya, dia menggunakan adjektif atau kata sifat anak. Nah, ciri yang berikutnya adalah descriptive text ini dia menggunakan bahasa yang menarik agar pembaca bisa seksama memperhatikan atau membaca teks tersebut. Struktur umum dari descriptive text ini istilahnya ada 2. Yang pertama, dia menyinggung tentang identification. Yang kedua, dia menyinggung tentang description. Jadi identification dan description. Nah, identification dia maksudnya adalah identifikasi ya, mengenali. Jadi bacaan descriptive text itu di dalamnya pasti dia pembaca diajak untuk mengenali objek yang ada di dalam bacaan tersebut. Contohnya bacaan ini atau descriptive ini membahas tentang gajah. Nah, pasti kita diarahkan untuk bagaimana supaya bisa mengidentifikasi si gajah ini. Gajah badannya besar, telinganya besar, dia adalah mamalia terbesar dan juga kulitnya warna ini dan seterusnya. Pokoknya pembaca diajak untuk mengidentifikasi objek tersebut. Nah, yang kedua tadi adalah description. Nah, selain diajak untuk mengidentifikasi, juga ada penggambarannya, deskripsinya. Jadi ada deskripsinya itu digambarkan. Dan seperti tadi yang disebutkan, mulai dari di mana dia tinggal, apa makanannya dan lain sebagainya. Nah, baik anak-anak sekalian, di sini Ustaz punya contoh descriptive text ya, yang judulnya adalah elephant, dan di sini dia mendeskripsikan tentang gajah. Dia mendeskripsikan gajah. Jadi anda sekalian bisa temukan di bacaan ini bagian mana yang mengajak kita untuk mengidentifikasi dan bagian mana yang kita diajak untuk bagian mana yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan seperti apa gajah itu. Nah, baik, saya berharap ada umpan balik ya, teman-teman atau anak-anak sekalian silakan bertanya.
di grup tentunya. Jika ada pertanyaan seputar descriptive text ini, ayo kita diskusikan di grup. Kita bahas sama-sama apa yang kurang dipahami dan lain sebagainya. Dan tugasnya adalah anak-anak sekalian silakan cari descriptive text yang ada di internet. Setelah itu di Google Form yang bisa kirim itu silakan diisi apa saja yang Anda dapatkan dari descriptive text tersebut. Nah, misalnya, gajah itu ukurannya besar. Nah, fakta yang pertama. Yang kedua, dia kalau dia punya gading, belalainya panjang dan lain sebagainya. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.